Mbak Dewi. Mbak Dewi dari tadi belum ngomong. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Salam Nusantara yang bineka. Untuk tidak menyebutkan satu-satu, khawatirnya ada yang tertinggal begitu. Pada kawan Kanti dan Mbak Christine, juga KPPA, saya mengucapkan terima kasih karena sedikit cerita hidup saya dicatat juga. Tapi tentunya mungkin saya agak cukup berbeda dengan pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang sudah dituliskan, karena saya mungkin bergerak dalam politik kebudayaan, di mana mungkin ini menjadi jalan pilihan yang sunyi, karena jauh dari popularitas dan struktur perpolitikan elektoral gitu ya. Jadi apa yang menjadi pilihan dan prinsip hidup kami, kebetulan kami dari komunitas adat, mengapa menjadi jalan kebudayaan yang dipilih sebagai jalan politik? Karena kami memiliki kesadaran bahwa bagian dari elemen bangsa yang penting untuk mempertahankan identitas kultural bangsa dengan cara-cara yang tidak revolusioner atau sporadis gitu, dengan perlawanan, tetapi dengan cara-cara yang damai gitu ya. Meskipun kami menyadari bahwa menjadi Indonesia adalah menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah, apalagi sebagai masyarakat adat yang berteguh dalam spiritualitas leluhur. Dan dengan jalan-jalan budaya inilah kami juga mencoba mengimbangi praktek-praktek diskriminasi, perlakuan-perlakuan yang membedakan, meliankan, sehingga mungkin cukup panjang perjuangan ini, tetapi kami tidak menyesalinya gitu ya. Kami tidak pernah menyesalinya memilih jalan dengan politik kebudayaan ini, karena sejauh ini kami menyadari bahwa dengan jalan kebudayaan mungkin orang membangun kesadaran seseorang itu bisa lama, tetapi itu bermakna. Ada titik cerah nggak? Titik cerahnya banyak nggak? Iya. Atau suram semuanya? Setidaknya tentu harus banyak langkah yang kita syukuri gitu ya. Dengan meskipun tidak banyak yang memilih jalan seperti kami, termasuk di dalam eksistensi masyarakat adat juga beragam. Tidak semua masyarakat adat juga masih bangga dengan keyakinan spiritualitas leluhurnya, gitu. Karena kita memaklumi ada silang budaya yang sangat dinamis, begitu banyak pengaruh perlintasan ideologi kebudayaan yang pelan tapi pasti menutup sebagai selubung-selubung kesadaran sejarah kebangsaan kita. Sikap Mbak Dewi terhadap, kita kan negara yang mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Di situ satu, di situ berbeda. Ada satu, ada berbeda. Tapi yang diakui hanya 5 agama, kemudian 6 agama, katanya sekarang 14 agama. Sebetulnya apa sih itu kalau negara Bhinneka Tunggal Ika tapi harus ada yang resmi, lalu yang lain itu ilegal, itu bagaimana? Iya, karena kami melihat bahwa ini kan memang pertarungan ya, pertarungan perspektif juga. Bagaimana kita sebetulnya sebagai bangsa ini hampir kehilangan akar jati diri, sehingga yang liar itu dianggap menjadi seolah-olah diri sendiri, sedangkan kita sendiri kehilangan akar. Tadi mengatakan bahwa sepertinya masyarakat adat ini sudah tidak ada, karena kita sendiri melihat mungkin entitas-entitas masyarakat adat itu hanya muncul seolah-olah di perayaan-perayaan dengan atribut-atribut keadatannya, hanya sekedar tontonan, tetapi spirit dari nation karakter yang harusnya dikenali itu sekarang tidak.
Saya pribadi punya pengalaman dengan katakanlah berbaju adat itu juga menjadi cemoohan gitu ya, dianggap asing di tanah sendiri, gitu. Dianggap berbeda karena silang budaya yang sudah terjadi puluhan tahun itu menjadi bangsa kita lupa pada ingatan sejarah. Siapa kita sebenarnya? Siapa jati diri kita?